فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم فنقول. Nah, kami menyebutkan khusus itu ilmu atas perbandingan penyakit tubuh supaya lebih mengerti kepada pemahaman, lebih dekat kepada paham. Fanaqul, kami mengatakan, yahtajul marid ila tasdiq bi umur. Ini orang sakit jasmani, sakit apa misalnya di tubuhnya. Nah, orang yang sakit ini kalau dia hendak sihat, itu dia mesti mempercayai beberapa. Orang garing ini kalau dia hendak sihat, ini mesti mempercayai beberapa. Al-awwal ay yusaddiq 'ala al-jumlah bi anna lil marad wa sihhati asbaban yutawassalu ilayha bil ikhtiyar 'ala ma rattabahu musabbibul asbab. Yang pertama, orang yang sakit ini mesti dulu percaya, mesti meyakini bahwa pihak itu ada sebabnya, sakit itu ada sebabnya, sebagaimana yang sudah diatur oleh Tuhan mencipta segala sebab itu. Nah, ini harus tahu dulu. Nanggaring ini harus tahu, harus meyakini bahwa sihat itu ada sebabnya. Garing itu pun ada sebabnya, bisa salah makan, bisa masuk angin, bisa disihir orang, bisa apa timbul penyakit. Nah, jadi nanggaringnya percaya. Wahada huwal iman bi asli tib. Inilah dasar dulu kepercayaan dengan pupuk kedokteran. Karena menurut dokter, makan ini bisa sakit, makan ini bisa sihat. Nah, kita mesti percaya dulu itu. Nah, orang garing ini, kalau orang garing kada percaya dengan kedokteran, orang dokter ini kada percaya lalu ya, kenapa ada hadapan sihat dainya menurut ilmu kedokteran. Orang dokter kada percaya, apalagi فإن من لا يؤمن به لا يستجيب بالعلاج ويحق عليه الهلاك. Orang yang tidak percaya dengan asal pokok kedokteran, dia tentu tidak mau berobat dan pastilah dia binasa. Orang garing yang kada percaya ilmu kedokteran, ilmu orang garing yang tidak percaya dengan obat-obatan, tentu dia tidak akan berobat dan binasa. Nah, wa hadza wizanuhu mimma nahnu fihi, bandingannya dalam hal yang kita bicarakan tentang menghilangkan penyakit israr tadi, mengakali dosa tadi. Al-imanu bi asli syar'i wa huwa anna lis-sa'adati fil akhirah sababan huwa at-ta'at wa lis-syaqawati sababan huwa al-ma'siyah wa hadha huwa al-iman bi asli syar'i. Wahada la budda min husuli imma an tahqiq atau taqlid, kilahuma min jumlatil iman. Orang yang hendak mengobati penyakit israr, orang yang hendak mengobati penyakit mengakali dosa, nah orang ini dulu mesti percaya bahwa keberuntungan surga itu dicapai dengan taat sebabnya, dan masuk neraka celaka itu sebabnya adalah maksiat. Itu mesti percaya. Baik itu melalui pemikirannya atau melalui taklid. Jadi kalau kita ada berisi dosa, lalu kita ada usaha, ada hendak menghilangkan dosa, nah kita mesti percaya dulu bahwa ke surga itu sebabnya adalah taat, ke neraka itu sebabnya adalah maksiat. Kita mesti percaya dulu itu. Bila itu kalau percaya, maunya mengobati penyakit dirinya. Asani yang kedua, annahu la budda ayya'taqidal marid fi tabibin muayyan annahu alimun bittib hadikun fi
sadiqun bima yu'abbiru anhu la yulabbisu wa la yakdzib. Inna imanahu bi asli tib la yanfa'uhu bi mujarradihi duna hadzal iman. Yang kedua, orang yang sakit tubuhnya ini, dia mempercayai pada dokter tertentu yang dianggapnya dokter ini tahu dengan kedokteran, cerdik dalam kedokteran, dan benar-benar kata-katanya kedokteran itu, si dokter ini. Bahwa dokternya kadang mendustainya, kadang mengelabuinya. Nah, jadi orang garing ini mesti percaya dulu bahwa dokter ini bujur. Dokternya kadang mendustainya. Dokter ini kadang menipunya. Nah, sebab kalau kita garing, kita kada percaya lawan dokter, kita kada berobat lawan dokter itu. Kok kada percaya lawan dokter? Dokter mendustai mau. Nah, bila macam itu ya kada mau ke dokter ini bukannya. Kada mau ke dokternya. Padahalnya dokter itu kada bujur, dokter mencari duit saja, dokter itu ini aja jarinya. Ini kada percaya lawan dokter. Nah, kada mau berobat ke dokter ini. Nah, wa wizanuhu mimma nahnu fi al-ilmi bi sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal imanu bi anna kulla ma yaqulu haqqun wa sidqun la kidba fihi wa la khulf. Bandingan masalah kita, orang yang punya penyakit mengakali dosa ini, dia mesti percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar. Nah, jam tadi Al-Quran mengatakan orang yang riba memerangi Allah. Ini percaya itu Al-Quran. Rasulullah mengatakan la'anallahu riba, Allah melaknat riba. Nah, dia percaya. Dia mesti percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, itu sudah dua syaratnya. Yang pertama, meyakini bahwa ke surga itu sebabnya taat, ke neraka sebabnya maksiat. Kedua, meyakini bahwa Rasulullah itu adalah benar kata-katanya. Al-thalis annahu la budda ayyuzriya ila tabib فيما يحذره عنه من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجملة حتى يغلب عليه الخوف بترك الاحتمال فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتمال. Orang yang sakit tubuh ini, dokter sudah percaya, mendengari apa yang dilarang oleh dokter, makan ini jangan, makan ini jangan, jadi dokter sebab ini memudaratkan, jangan dimakan. Nah, sehingga dia bisa menjaga diri, sehingga dia berpantangan, kadang makan ini, kadang makan ini. Nah, jadi kalau percaya aja lawan dokter, tapi kadang mendengari, kadang ada manfaatnya. Orang ini garing, percaya lawan dokter itu pintar, percaya lawan dokter itu jujur, tapi kadang mendengari, apa artinya? Nah, wa mizanuhu binardin al-isgha ila al-ayat wal akhbar al-mustamila ala targhib at-taqwa wa at-tahdhir min irtikabi dzunub wa tiba'il hawa wa at-tasdiq bi jami'i ma yulqa ila sam'ihi min dhalik min ghairi shakkin wa istiwaba hatta yanba'isa fil khawf al-muqawwi ala sabri alladhi huwa ruknul akhar fil ilaj. Nah, orang yang punya penyakit mengakali dosa ini, kalau sudah percaya bahwa Rasul itu benar perkataannya, dengari apa yang jar Rasul itu, turuti apa yang jar Rasul itu. Ya Rasul, jangan makan ini, jangan dimakan. Ujar Nabi, ini baik, lakukan itu. Kalau sekedarnya percaya dengan Rasulullah itu benar, tapi kadang memakai apa yang dikatakan beliau, artinya juga. Arabi yang keempat, ayyusriya ila tabib fima yakhussu maradahu wa fima yulzimuhu binafi al-ihtima anhu liyu'arrifahu awalan tafsila ma yadurruhu min af'alihi wa ahwalihi
wa ma'kulihi wa mashrubih. Falaysa 'ala kulli maridin al-ihtima an kulli syai' wa la yanfa'uhu kullu dawa' bal li kulli 'illatin khassah ilmun khas wa ilajun khas. Dokter tadi didengari apa yang disampaikannya dan dituruti, dan kada semuaan itu pemantang baginya, karena masing-masing penyakit masing-masing juga pemantangnya. Orang penyakit ini yang kada boleh, yang itu yang makan ini boleh. Orang yang punya penyakit ini jar dokter yang boleh, ini itu yang kada boleh, karena setiap orang itu mempunyai penyakit yang berbeda-beda, obatnya pun berbeda-beda, pemantangnya pun berbeda-beda, pantangannya pun kada sama. Nah, wa mizanuhu min ad-din anna kulla 'abdin laysa yubtala bi kulli syahwatin wa irtikabi kulli dhanbin bal li kulli mu'minin dhanbun makhsus aw dhunubun makhsusah wa inna ma hajatuhu fil hal murhikatun ila al-'ilmi bi annaha dhunub ثم إلى العلم بآفاتها وقدر ضررها ثم إلى العلم بكيفية التوسل إلى الصبر عنها ثم إلى العلم بكيفية التكثير ما سبق منها. فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Nah, orang yang punya penyakit kada bisa tobat ini, itu pun kada semuaan dosa dia lakukan. Ada orang ini kada punya dosa ini, dia kada punya dosa ini, tapi dia punya dosa yang ini. Nah, obatnya pun didengari apa yang jar dokter, ikan boleh aja makan ini, nah ini kada boleh. Ini sama dengan pengobatan badan. Fal-afi in alima isyana fa'alaihi talabul ilaj minat tabib wa huwal alim. Orang yang maksiat, jika dia mengetahui maksiatnya, maka wajiblah dia menuntut pengobatannya dari dokter, wahwal alim, yaitu orang yang alim. Nah, orang yang maksiat dan dia tahu bahwa dirinya itu maksiat, dia hendaklah datang kepada orang alim untuk mengobati bagaimana dirinya agar bisa terhindar dari maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa in kana la yadri anna ma yartaqibu dzambun fa'al alim ayyuharrifahu dzalik. Jika seorang maksiat itu tidak tahu bahwa yang diperbuatnya itu dosa, maka hendaknya orang alim yang mengenalkan kepadanya yang demikian itu. Nah, jadi 4 macam inilah cara mengobati penyakit yang namanya israr, yaitu kada bisa melaksanakan tobat terhadap satu dosa. Apabila kita mempunyai satu dosa, kalau kita kada bisa tobat daripadanya, kita disebut musirrin, orang yang mengekali dosa. Nah, itu akan mencelakakan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap orang yang beriman, yang ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, hendaknya selalu memeriksa dirinya, dosa apa yang dia kesulitan untuk tobat itu. Nah, obatilah, obatnya pasti ada, asalkan mau berobat dan mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan itu. Nah, at-taubatu idza istajma'at syurutaha maqbulatun la mahalah. Bermula tobat itu bila sudah mencukupi syarat-syaratnya, maka pasti diterima oleh Allah SWT.